91,6 Indika FM. Yeay, balik lagi di Financial Talk di jam 5 sore ini. Teman Indika bersama dengan Gita Arga Sasmita. Hai. Halo Dira, selamat hari Senin. Selamat hari Senin, selamat menghitung kembali dana-dana weekend yang terbuang. Kayaknya sia-sia, menyesal. Kenapa sih harus beli itu? Padahal tuh cuma Kenapa sih harus disesali? Cuma buat pajangan, tapi hobi. Aku suka, aku seneng. Tapi gimana ya menyesal? Kenapa harus disesali? Kalau sudah ada budgetnya, belanjakan saja. Tapi emang gitu kan, kalau kadang-kadang tuh udah semakin dewasa, kita semakin mature dalam memanage uang kita, jadi agak sedikit pemilih. Ada sih budgetnya, tapi lebih kesayang untuk membelanjakannya, gitu kan? Terutama untuk hobi. Iya. Kalau misalnya kita memang punya, biasanya sih kalau punya banyak tanggungan, sudah ada anak, terus juga mungkin ada tanggungan saudara dan lain-lain, itu biasanya suka lebih berpikir aja kalau mau menghabiskan sesuatu buat diri sendiri. Betul, dan apalagi di tengah pandemi tuh berasa gak sih? Kita tuh jadi punya hobi-hobi dadakan, hobi-hobi bermunculan. Hobi tanaman. Iya sih, tanaman, sepeda. Terus ikan hias ya. Ikan cupang ya sekarang ya. Itu harganya baru mau berpikir loh beli ikan cupang. Kristal. Yes. Oke, ya. Iya kan, kristal tuh kayak lagi happening banget. Dia tuh cuma sekedar pajangan atau mungkin cuma dicelupkan ke mineral water dan katanya itu bisa membawakan energi baik. Ya, I don't know sih. Salah satunya itu kristal apakah sama nih dengan batu giok. Batu giok apa gimana ya? I think. Nah, seperti fenomena yang muncul lah ya di tengah pandemi seperti sekarang. Sebetulnya dengan harga mereka yang fantastis, kita suka, kita hobi ya kan. Beli tanaman deh yang tadi kita beli bibit cuma 7 ribuan, kok sekarang 700 ribu ya. Sebenarnya kita boleh gak sih di saat di tengah kita hobi yang kita suka itu kita emang nge-spend for many money untuk hal yang kita suka itu. Oke, sebenarnya tuh nggak apa-apa. Ini tuh sama seperti kita kan harus selalu punya budget untuk diri sendiri ya, untuk me time. Entah itu mau belanja apapun buat diri kita, mau disalurkan untuk beli mainan, hobi dan lain-lain gitu. Tapi kalau masa pandemik gini terus kemudian tadi tuh tren-tren baru muncul, ada baiknya dilihat dulu nih. Nggak semuanya hal yang yang ditawarkan di sosial media misalnya, soalnya yang paling gampang di sosial media itu harus dibeli saat itu juga. Boleh nih misalnya hobi tanaman, pengen deh coba bercocok tanam, tapi coba deh cari-cari dulu, survei dulu misalnya tempat mana sih di sekitar rumah kamu mungkin yang nggak harus mungkin masuk sosmed, itu biasanya lebih murah gitu. Terus tetap aja harus ada budgetnya. Kalau misalnya udah over budget dari cash flow bulanannya ya jangan gitu. Atau mungkin kita lebih koreksi dulu. Ini kita sekedar ikut-ikutan atau emang beneran suka? Iya, itu. Oh gitu. Bener. Tapi emang nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah sih ketika ada tren sesuatu. Misalnya nih aku pengen banget ngeliatin orang main sepeda kayak asik ya, seru ya. Iya, 2 minggu lalu kan kamu ngomong gitu kan. Iya. Aku mau sepedahan Iya, padahal aku gak pengen sepeda. Tapi aku pengen ikutan naik sepeda gitu karena kayaknya seru banget deh gitu. Tapi mempertimbangkan satu, harga sepeda kan mahal banget ya sekarang. Terus gitu mungkin gak sih dipakai secara berkepanjangan nih hobinya gitu. Jadi aku memilih jalan tengah, ikutan sepedahan tapi sepedanya sewa aja gitu. Bisa kayak betul. Gitu. Jadi intinya boleh nggak dengan budget fantastis itu penting untuk kita keluarkan kalau kita suka? Kalau kita suka, kalau misalnya barangnya tidak nggak realistis ya menurut aku sih jangan ya. Kalau tanaman misalnya yang dikasih harga satu mobil gitu terus kamu bela-belain beli, kayaknya itu nggak realistis gitu, di luar logika. Ya bolehlah hobi tanaman tapi yang wajar-wajar aja gitu loh. Benar, disesuaikan dengan budget ya. Tuh yang paling terpenting, difikirkan kita harus masak-masak ini sekedar ikut-ikutan doang, ke bawah suasana fenomena yang lagi booming atau emang bener
beneran butuh, semua tuh harus dipikirkan. Benar. Gimana dong ya, sedih banget sih sebenarnya. Aku tuh kadang-kadang kalau mendengar hobi itu pendapatannya jauh lebih besar dibanding makan sendiri. Kita mau ya beli, tapi ada juga sih bagi orang yang makan 400.000 tapi gak mau beli baju tuh 400.000. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada orang yang mau makan, yang mau beli mainan gitu kan seharga 2 juta tapi mungkin gak mau untuk berinvestasi 2 juta. Tapi ya hobi itu bisa jadi investasi loh. Nah itu ada jenis-jenis hobi tertentunya nggak? Ada. Kayak misalnya nih ada hobi orang yang hobi jam klasik. Oke. Nah, itu bisa jadi investasi karena salah satu klienku ada cerita juga dia berhasil merenovasi rumahnya 2 kali lebih bagus gitu ya dari hasil dia kumpulin jam terus kemudian jual beli jam di komunitasnya gitu. Terus salah satu yang juga bisa jadi investasi, bukan hanya investasi seperti itu sih, jual beli seperti itu, tapi juga investasi di networking. Bisa juga kan. Jadi kalau misalnya kita nih punya klub sepeda, di situ kan juga terjadi pertukaran, pertemanan dan segala macam. Biasanya kalau misalnya ada kerjaan apa segala macam bisa tuker-tukeran info lewat situ. Terus orang hobi main golf, bener kan? Itu kan juga hobi mahal tapi juga sebenarnya bisa dijadiin bisa jadi bisnis, bisa jadi pekerjaan gitu. Betul sih, tapi kan itu nilainya gak liquid kan? Gak liquid, tapi hanya memang harus ada budget yang kita sisihkan. Tapi kita tahu nih, selain kita seneng ngelakuin kegiatannya, tapi juga ada faedahnya tuh. Bisa dapetin networking yang oke, atau juga bisa terjadi transactional yang menguntungkan di situ. Asal kita tahu sih apa yang kita lakukan ya, nge-spare money-nya untuk ke situ emang menguntungkan atau enggak. Yang pasti sesuai dengan targetnya lah. Iya. Oke, tapi gimana sih caranya ngelola budget kita? Berapa persen sih dari pendapatan kita buat si hobi ini? Kalau misalnya hobinya itu hanya sekedar buat menyenangkan kita ya, Dir. Buat apa sih namanya, nggak kita tujukan untuk ya buat apa sih namanya ada transaksi di situ buat bisnis segala macam, itu tetap maksimal itu di 20% dari pendapatan kita gitu. Dan 20% ini kan sebenarnya nyatu sama hal-hal yang mungkin kita suka lainnya selain hobi kita. Misalnya kita hobi apa nih? Kalau cewek biasanya hobinya apa sih? Tanaman deh. Tanaman, misalnya, hobi tanaman, hobi beli-beli tanaman itu juga nyatu misalnya sama hobi nyalonnya dia. Itu 20% ya, bagi-bagi antara dua hal itu yang kita senengin gitu. Oke, tapi yang kadang-kadang kita suka terkecoh, ya udah itu kan buat diri lo sendiri, self reward, balik lagi ke self reward ya. Ada juga caranya sebenarnya. Kalau misalnya dirasa 20% dikit banget sih, gue tiap bulan cuma ngabisin segini, kayaknya nggak cukup. Ya bikin aja terjadwal. Jadi kita punya budget yang kita kumpulin ke satu rekening. Terus kalau misalnya kita merasa bahwa nilainya udah oke nih, udah maksudnya kayak udah puas nih gue dengan nilai segitu, ya baru belanjain. Bisa juga kayak gitu. Itu untuk yang budgetnya terbatas ya. Tapi kalau misalnya yang sudah budgetnya udah nggak dipikirkan, ya itu lain soal. Iya, gitu. Bener. Masih gampang ngelola uang 1M dibanding ngelola uang 1 juta. 1M enak ya, diumbar-umbarin juga gak habis-habis. 1 juta bingung nih gimana sebulan masih bisa cukup nih ya, antara hobi, keinginan dan juga sekunder primer kita, sandang pangan papan pansos. Tapi dimulai dengan uang yang kecil. Kalau misalnya kita udah jago ngelolanya, harusnya sih ngelola uang yang besar itu udah tutup mata aja ya. Karena faktanya bahwa sebesar apapun gaji kita, kalau misalnya kita nggak punya skill untuk ngelolanya, kita nggak punya kontrol terhadap diri kita untuk ngelolanya, sama aja tuh. Bahkan mungkin ada yang jauh lebih perform keuangannya yang ternyata gajinya biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak tergantung pendapatan kita, nggak tergantung berapa besar uang yang kita terima, tapi gimana caranya kita ngelolanya. Nice. Latihan lah. Iya, itu harus diterapkan.
Ya dari bulan ke bulan ya, setiap lo mengelola gaji sama indikator mungkin dapat set joban dari mana, karena uang sebanyak apapun akan habis aja kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya Gita Arga Sasmita jadi financial advisor. Karena banyak keahlian itu bisa mengelola. Tapi gimana ya tempat Indika, kadang-kadang tuh ya maintenance hobi. Terus juga katanya tapi bisa loh jadi sebuah investasi. Tapi kayaknya perlu diluruskan ya, bukan berarti karena ini ada nilai investasinya berarti lo bisa melakukan segalanya Dengan semena-mena tanpa menghitung dulu ya real cost-nya tuh berapa. Oke, tapi memang sebenarnya dibolehkan tapi tetap harus ada perhitungannya. Tidak boleh kalau, boleh kalau. Tidak boleh kalau over budget, kamu belum ngitung berapa, kamu nggak tahu exactly kamu tuh pengeluarannya berapa. Biasanya kalau orang nggak pernah ngitung, nggak pernah nyatet, nggak pernah tahu pengeluarannya berapa, udah pasti boncos tuh cash flow-nya. Ya jadinya seenak-enaknya aja gitu. Bukan nggak boleh kok dilarang buat punya hobi, buat belanja kesukaan kita, enggak. Cuman tahu batasannya berapa sih budget kamu. Budget itu adalah tulang punggung dari keuangan personal. Semuanya tuh diawalin dengan budget. Sebelum kamu bisa investasi macam-macam, kamu harus pinter dulu, skillnya mumpuni dulu buat ngaturin budgetnya itu. Oke, kalau misalnya ada orang yang udah mau memulai hobinya, oke lah taruhlah mungkin cuma sekedar pajangan tapi itu nilainya bisa ratusan juta rupiah. Akhirnya dibuatlah jadi sebuah bisnis. Cara maintenance hobi yang jadi bisnis ini nih yang kadang-kadang kita suka rancu. Nah itu harus seperti apa sih supaya kita memaintainnya supaya tetap ada yang beli? Biasanya kalau misalnya kita punya hobi yang agak pricey, agak mahal, harusnya sih kita tergabung dalam satu komunitas. Jadi misalnya nih kita senang, kita ngelihat orang nih pertama ikut-ikutan, kayaknya oke ya orang itu punya hobi ngumpulin jam tangan mahal-mahal gitu. Terus udah gitu ternyata pas dijual harganya jauh melebihi yang dia beli gitu. Jangan salah, kalau misalnya biasanya orang yang punya hobi koleksi barang-barang yang mahal, pasti biasanya dia punya komunitas tersendiri. Jadi cari tahu dulu kalau kamu emang seneng dan kayak tertarik buat ikut-ikutan nih, pertama kan ikut-ikutan. Coba cari tahu dulu gimana sih cara gabung sama komunitasnya, gimana sih cara mainnya gitu. Karena kalau nggak ada komunitasnya, kita misalnya nih cuma sekedar lihat di sosial media tapi kita nggak into ke circle-nya dia, kita nggak akan bisa ketemu nilai investasinya itu di mana. Nggak bisa, susah, nggak akan bisa. Misalnya nih aku tiba-tiba ikut-ikutan, pengen deh beli yang jam-jam mahal ratusan juta misalnya gitu. Karena konon kabarnya kalau dijual lagi bisa beberapa kali lipat nih. Nah, main beli aja. Awalnya niatnya udah investasi nih, bukan buat sekedar ngumpulin doang ya. Terus tiba-tiba ini gue punya nih jam, lucu banget kan, bagus banget. Iya, bagus banget. Dira mau nggak beli? Aku kejual ke sembarang orang nih. Nggak bisa gitu kan. Harus yang punya value-nya sama, yang bisa memandang bahwa benda ini emang kita memandang satu benda ini value-nya tuh sama-sama berharga. Aku misalnya ngelihat si jam ini tuh value-nya tinggi banget, tapi Dira belum tentu ngelihat si benda ini value-nya sama dengan yang aku lihat gitu. Betul sih. Kalau kita berbicara investasi di antar komunitas itu ya terkesannya ya, ada berarti peluangnya, pasarnya ada gitu. Jadi kita terkesan kayak aman. Tapi sebenarnya ada resikonya nggak sih? Resiko pasti selalu ada. Namanya investasi dari hobi inilah gitu kan. Resiko ada, peluang ada. Biasanya peluang adalah untuk orang-orang yang ulet tuh. Biasanya mau nyari, mau ngulik gitu. Tapi kalau misalnya hanya sekadar ikut-ikutan, biasanya itu justru jangan deh dijadiin hobi ini sebagai misalnya tabungan. Karena aku bisa loh menyarankan aku inget nih, ada satu klienku hobi banget dia Vespa. Oh ya. Satu Vespanya ini dijadiin dana darurat.
Jadi kalau misalnya ada apa-apa, jual Vespanya. iya, Oke. jual Vespanya. Karena kita sudah komit, kita sudah make sure bahwa dia emang sudah melakukan ini bertahun-tahun dan memang dia Works. ngulik banget dan sering-sering melakukan ini. Jadi itu Vespa itu dibiarkan sampai nilainya berapa, ada yang nawar, ya udah nanti Itu yang menjadi dana daruratnya liquid. dia. Jadi liquid. Oke. Jadi itu belum tentu untuk semua orang tapi ya. Balik lagi ya, kuatnya komunitas ini, itu tadi hobi itu kan diliputi kan bukan cuma sekedar kita kepemilikan barang, tapi kita berkomunikasi juga dengan orang-orang yang memiliki interest yang sama. Interest yang sama, value yang sama. Akhirnya disitulah peluangnya membuka jalannya untuk jadi sebuah pasar tersendiri, jadi sebuah, lo pun bisa menekuni hobi lo dan ada bisnisnya di situ. Sosialisasi yang paling terpenting ya, juga bukan sekadar ikut-ikutan di sosial media. Ini nih yang paling yang nggak bisa kita tahan. Apa yang hype di sosial media itu adalah sebagai sebuah tren untuk semua. Padahal cuma di komunitas itu aja yang cocok kan. Iya sih benar. Kadang-kadang kan mungkin ya untuk menaikkan sebuah brand, menaikkan sebuah hobi itu, misalnya dulu ikan lohan tau gak sih? Itu zaman gue SD itu laku banget Itu katanya sampai ratusan hoki. juta kan. Iya banget, Dulu bener banget. orang-orang yang hobi tanaman gelombang cinta itu sengaja dibikin tren, sengaja dibikin beritanya di mana-mana viral supaya memang komunitas ini bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Itu juga salah satu cara berkomunikasi dari orang-orang yang memang hobi dan ingin bertransaksi lewat hobinya. Benar sih. Jadi pintar-pintarlah berteman, bersosialisasi, temukan komunitas-komunitas itu. Apalagi di zaman sosial media itu tuh kita bisa gampang menemukan sesuatu yang baru, bisa cepat viral ya cepat hilangnya juga. Hati-hati sih lebih tepatnya ya. Tapi ada harga yang wajar gak sih untuk sebuah hobi? Misalnya untuk hobi maksimal banget itu kayak mentok di 50 juta. Nggak ada. Tapi kalau tanaman harga 150, Iya, jadi gini. lu masih bisa bilang itu boleh. Nah, bukan wajar atau nggak wajar, tapi gini, sebaiknya kalau misalnya kamu punya hobi baru dan belum terlalu into it gitu, coba deh liatin ini tuh tren sesaat atau enggak. Biasanya karena kalau tren sesaat kan emang mahal banget kayak hobi tanaman gitu. Kalau misalnya kamu bisa cari alternatif lain, lihatlah sekeliling, biasanya harganya berapa sih, terus ada cara nggak ya supaya gue tetap bisa memiliki itu tapi dengan budget yang affordable, yang sesuai dengan budget gue gitu. Nggak harus, karena biasanya nih orang yang hobi tanaman, bukan hobi ya, seneng ngelihatnya. Aku lebih hobi berkebun gitu ya, iya, pekerjaan. beda sama hobi bercocok tanam sama hobi ngeliatin tanaman soalnya. Oh iya bener. Ya kan, kalau iya. sekarang tuh karena lagi tren hobi ngeliatin tanaman dan posting tanaman. Harusnya kan definisi orang hobi berkebun adalah nih gimana nih dari misalnya dia propagasinya bagaimana, cara mempropagasi bahasa gue ya. Terus menyiapkan media tanamnya gimana. Terus ngerti nggak sih kalau di dalam itu nggak cuma indah di atasnya doang, di dalam itu udah cacing lah apa segala macem. Nah itu baru hobi bercocok tanam ya. Tapi kalau hobinya ngelihat tanaman ya lihat di feed Instagramnya itu udah bagus, pakai pot yang cantik, kirim ke rumah udah taro gitu tanpa tahu ini cara ngerawatnya gimana, berapa komposisi airnya segala macem ya. Udah itu biasanya tuh nggak ngecek dulu harganya berapa segala macem gitu. Ada perhitungan yang salah di situ mungkin. Akhirnya iya, jadi dirawat. Kenapa sekarang gampang banget orang jual tanaman tuh mahal banget? Iya, karena ke bawah tren. Jadi banyak orang yang sekarang seneng liatin tanaman, ngumpulin tanaman gitu. Betul. Bukan bertanam.
jadi misleading ya. Harusnya kita bagus dong kita memelihara. Enggak lo suka fotoin tanaman. Iya, benar. Tapi enggak kita enggak nyalahin ya sama tren yang sekarang. Ya mudah-mudahan dari hobi motoin tanaman, ngumpulin tanaman, abis itu juga bisa membudidayakan tanamannya. Jadi lebih hijau lah rumah kita. Bener. Gitu. Dan kayaknya harus lebih bijak juga ya dalam kita spend money kita untuk hobi. Bener-bener harus butuh penyesuaian banyak faktornya. Iya, benar. Disesuaikan dengan oke, kita udah butuh belum ya gitu. Jangan sampai kita mengutamakan karena ada nilai investasinya atau ada nilai bisnisnya di sana, bukan berarti kita benar-benar mengutamakan semua pemasukan dari diri kita tuh kita fokus untuk ke hobi itu. Kalau misalnya emang kita niatnya, kayaknya memang ada peluang bisnis yang oke nih dari satu hobi ini dan kayaknya gue juga bakalan suka nih sama hobi ini. Pastikan dulu kalau kita tuh juga sudah punya skill yang mumpuni untuk mengelola keuangan kita sendiri nih, tanpa dicampuri si hobi itu dulu. Nah, si hobi ini kan mau kita jadiin bisnis baru nih atau side hustle buat kita. Nah, berarti ada 2 manajemen keuangan, manajemen personal kita sendiri, terus manajemen dari bisnis baru kita yang juga hobi kita itu, gitu. Jadi orang tuh tentukan dulu, ini hobi sebenarnya mau sekadar kita jadikan hiburan semata, kita senang belinya, kita senang kumpulinnya, atau misalnya dari hobi itu kita jual belinya itu mau kita niatkan untuk meningkatkan aset kita misalnya. Nah kalau kayak gitu kan harus ada pengaturan yang mapan. Jadi maksudnya dari orang jual beli itu mana yang disimpan berapa, mana yang diputar lagi jadi modal gitu kan, sama aja kayak orang berdagang biasa. Butuh skill di sana dan pastikan ya harus ada dulu nih modal skillnya dulu. Jangan modal uangnya, nggak apa-apa juga sih kalau emang uangnya bingung mau dikemanain atau bagi-bagi aja ke aku. Nggak apa-apa. Oke kayak gitu, thank you banget ya. Kita udah ngomongin seputar hobi yang ada nilai investasi dan juga berbisnis. Baik lagi kita nggak judging kok, bebas memilih apapun. Tapi balik lagi ya, emang harus ada Kontrol skill, keuangan, ada kontrol keuangan dan harus ada yang perlu dipikirkan. Yes, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Gita Arga Sasmita di Financial Talk kita ini di edisi 9 November 2020 Teman Indika. Pokoknya kamu harus dengerin Financial Talk di setiap hari Senin bersama dengan Gita Arga Sasmita di jam 5 sampai dengan jam 6 sore.